Pak Edi, saya ingin Bapak juga menjawab. Pak Fadil tadi bilang, ya nikel ini kalau dari kata Pak Amin ya ugal-ugalan dalam arti karena membanjiri pasarnya luar biasa, market price-nya jadi turun, Pak. Reserve menipis, itu memang benar Pak juga. Saya ingin tanggapan Anda dan dalam hal ini juga apa yang sebenarnya perlu dievaluasi gitu Pak dari kebijakan hilirisasi yang sudah diterapkan, dan jika misalnya Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih gitu ya, ini memang benar ada data-data yang mengatakan seperti ini. Bagaimana ke depannya? Oke, sebelum menjawab itu, mungkin saya perlu berikan penjelasan apa yang dimaksud oleh Mas Gibran pada saat debat. Kenapa ada yang kemudian terindikasi tidak pro nikel, tetapi lebih condong kepada LFP. Intinya begini, intinya Indonesia ini memiliki sebuah penyakit kronis dalam bentuk impor. Impornya cukup besar, mulai dari impor BBM, impor LPG, impor pangan dan lain-lain ya, termasuk juga impor bahan baku. Nah, jangan sampai kita sudah punya bahan baku untuk pembuatan baterai di dalam negeri, kita harus mengimpor lagi bahan baku untuk sesuatu yang sudah kita miliki. Contohnya seperti litium dan lain-lain. Betul, itu. Nah, jadi itulah. Padahal saat ini yang harus dilakukan adalah penguatan sektor industri dalam negeri. Kita sektor industri kita memang boleh dibilang cukup tertinggal. Dalam artian bahwa per hari ini sumbangan sektor industri kepada PDB kita hanya 18%. Padahal layaknya lebih kepada harusnya sekitar 28-30%. Penyerapan tenaga kerja juga hanya 14% dari sektor industri. Jadi artinya apa? Industri ini harus tumbuh, harus dikembangkan. Sehingga kita harus mengembangkan industri yang saat ini hanya baru bercokol adalah industri yang sifatnya lebih kepada industri hulu, ya. Kemudian ke industri antaranya itu masih belum ada, apalagi industri hilirnya. Nah, padahal kalau kita ingin memproduksi baterai, kan kita harus memproduksi industri antaranya sebelum akhirnya memproduksi baterai dan lebih lanjut lagi kepada EV electric vehicles-nya itu sendiri. Nah, jadi inilah yang value chain inilah yang ingin dibangun oleh Mas Gibran, Pak Prabowo ketika kita bicara mengenai produksi baterai berbasis nikel. Dan kita manfaatkan nikelnya. Nah, memang saat ini kondisi di seluruh dunia, terutama untuk produk hasil nikel itu memang menurun. Stainless steel penggunaannya menurun, ya. Terus karena memang kegiatan secara ekonomi itu memang boleh dibilang bahwa pemanfaatan nikel itu menurun akibat pelambatan ekonomi dunia secara keseluruhan, memang terjadi seperti itu. Tapi kalau dibilang bahwa Indonesia membanjiri nikel karena kita memproduksi nikel terlalu banyak, itu juga tidak demikian. Nggak mungkin kita membanjiri nikel. Orang nikel kita kan dibeli oleh pembeli-pembeli asing. Karena kita tidak boleh menjual nikel secara dalam bentuk sumber daya alamnya, tetapi harus diproses. Jadi itu tidak demikian. Nah, memang secara umum sudah harus ada koreksi terhadap harga nikel karena harga nikel 2 tahun yang lalu itu terlalu tinggi, 25.000 US dollar per ton. Sekarang akan ada koreksi antara 22, nanti akan turun diperkirakan sekitar 19.000 dolar per ton. Nah, ini jadi kalau dibilang bahwa itu kemudian kita yang membanjiri, tidak demikian. Bahwa ternyata kita sekarang memiliki smelter yang besar, itu betul. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah memberikan koreksi terhadap hal tersebut. Bahwa di satu pihak ada Kementerian Perindustrian yang bisa mengeluarkan izin untuk smelter, ada Kementerian ESDM yang juga bisa mengeluarkan izin terhadap smelter tersebut. Nah, padahal yang mengetahui kandungan, cadangan nikel, dan lain-lain itu adalah Kementerian SDM. Nah, sementara di antara kedua kementerian itu kelihatannya ada informasi yang mungkin tidak tersambungkan. Sehingga memang ada pemberian izin untuk smelter nikel oleh Kementerian Perindustrian yang terlalu besar. Sehingga Pak Prabowo dan Mas Gibran menyatakan, ini kita stop dulu. Jangan sampai nanti 10-15 tahun yang akan datang, kita menguasai teknologi nikel, nikelnya sudah nggak ada. Nah, itu yang jadi yang penting. Jadi memang manfaatkan yang sedang ada dan memang reserve-nya luar biasa banyak saat ini. Betul, sekarang besar. Tetapi kita harus menciptakan value chain-nya itu, industri ke bawahnya. Sekarang kan sudah ada industri untuk MHP, sudah ada prekursor. Ya, jadi ini kan bahan baku untuk kemudian kita menciptakan downstream industri untuk baterai. Nah, ini yang sekarang dibangun. Vale sudah membuat itu, kemudian ada Harita Group di OBI itu juga sudah memproduksi ini. Jadi saya kira sudah berjalan, industri turunannya sudah berjalan. Ini harus kita buat lagi sampai kita bisa memproduksi baterai.